Halo, perkenalkan, nama saya Wib Surya Faradiva dari kelas Bahasa Inggris 1B. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang tantangan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia setelah pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami krisis di mana pandemi COVID-19. Akibat pandemi COVID-19, pada tahun 2020, hampir seluruh negara yang ada di muka bumi sedang berjuang untuk mempertahankan aspek-aspek yang krisis seperti halnya dengan Indonesia. Transformasi digital sendiri memiliki dua hal yang menjadi keharusan untuk dipelajari dan dipraktekkan seperti kemampuan digital atau digital skills dan literasi digital. Pentingnya memahami kedua dasar teknologi pada era cyber di kondisi sekarang ini terhadap teknologi baik itu pada perangkat lunak atau software, perangkat keras atau hardware, dan media sosial yang sangat luas bisa saja digunakan dalam tidak diinginkan atau yang mengarah pada suasana negatif. Di sini yang akan pertama saya bahas adalah apa sih pengertian ekonomi digital? Nah, jadi pengertian ekonomi digital adalah kegiatan perekonomian yang memanfaatkan bantuan internet dan kecerdasan buatan atau AI. AI sendiri memiliki arti artificial intelligence. Adanya perekonomian digital bisa memudahkan kegiatan ekonomi secara umum. Perekonomian digital mengubah pola bisnis dari semula serba dilakukan secara manual, berubah menjadi serba otomatis yang biasa menggunakan gadget seperti pada penggunaan aplikasi Shopee, Tokopedia, atau Lazada, kemudian Grab, dan masih banyak lagi. Seiring dengan sistem transaksi berbasis online, pembayaran pun sama. Sebelumnya metode pembayaran hanya dengan tatap muka, tapi sekarang seseorang bisa membayar apa saja dengan memanfaatkan ponsel dengan menggunakan aplikasi Dana atau mobile banking atau semacamnya. Yang kedua ini adalah saya mencari sumber di mana dapat menyebutkan karakteristik ekonomi digital. Dalam bertahan dan memenangkan persaingan dalam ekonomi digital, perlu memahami beberapa karakteristik yang melandasinya. Tidak jarang perusahaan harus mau melakukan transformasi bisnis demi bisa bersaing di kancah digital. Beberapa karakteristik ekonomi digital adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, serba digital. Ketiga, serba virtual. 4. Menjadi molekul kecil. 5. Terintegrasi. 6. Tanpa perantara. 7. Menyatu. 8. Penuh inovasi. 9. Produsen sekaligus konsumen. Yang ke-10 serba seketika. 11. Mendunia. Dan yang terakhir adalah perpecahan. Nah, ekonomi digital mempunyai manfaat yang sangat banyak. Manfaat ekonomi digital yang dapat dirasakan masyarakat, salah satunya lapangan pekerjaan yang tersedia adalah menjadi sangat luas dan sangat banyak. Seiring dengan hal tersebut, peluang untuk membuka bisnis juga akan semakin melebar tentunya. Selain oleh perseorangan, manfaat ekonomi digital bisa dirasakan oleh pemilik bisnis UMKM dengan adanya perekonomian digital. Dengan adanya perekonomian digital, peluang UMKM untuk menembus pasar global lebih mudah. Perkembangan teknologi memungkinkan produk ekonomi dapat dipasarkan hingga ke luar negeri. Nah, manfaat lain dari ekonomi digital bagi kehidupan antara lain, yang pertama, ketersediaan informasi yang lebih besar. Tentu. Yang kedua, lebih menghemat waktu atau efisiensi waktu. 3. Menghemat biaya. 4. Menurunkan hambatan. Nah, COVID-19 sangat mempengaruhi ekonomi digital. Pandemi COVID-19 berdampak buruk terhadap UMKM, mengakibatkan menurunkan pendapatan pada UMKM.
Pendapatan kondisi new normal berdampak baik terhadap UMKM dapat memperbaiki pendapatan UMKM menjadi lebih baik. Digital capital berpengaruh signifikan terhadap total pendapatan UMKM. Pelemahan perekonomian nasional yang terjadi akibat dampak pandemi COVID-19 perlu menjadi perhatian kita bersama untuk mengatasinya, karena bila kita tidak menanganinya dengan segera akan berisiko mengganggu stabilitas ekonomi nasional Indonesia. Pandemi COVID-19 ini bisa kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital, karena kita di masa pandemi maupun setelah pandemi telah mengubah secara struktural cara kerja, cara beraktivitas, cara berpikir, cara berkonsumsi, cara berinteraksi, cara bertransaksi yang sebelumnya offline dengan kontak fisik menjadi lebih banyak ke online dan digital. Pengembangan ekonomi digital dapat menjadi jawaban terhadap upaya memastikan bergeraknya sektor-sektor ekonomi produktif di tengah kondisi pandemi. Di Indonesia, perkembangan ekonomi digital setelah pandemi memaksa masyarakat untuk mengalihkan aktivitas melalui digital, termasuk aktivitas pembayaran, aktivitas transaksi, aktivitas perdagangan, komunikasi, dan masih banyak lagi. Pada tahun 2020 menjadi tonggak pencapaian bagi digitalisasi ekonomi. Pola transaksi masyarakat semakin terbiasa menggunakan digital saat pandemi. Karena hal ini dipengaruhi oleh COVID-19 yang terjadi 2 tahun ini. Jadi masyarakat tidak bisa keluar rumah. Jadi bisa memanfaatkan transaksi digital lebih banyak daripada kontak fisik. Dan yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah kebijakan yang diupayakan pemerintah untuk meningkatkan digitalisasi ekonomi Indonesia. Peran pemerintah utamanya dalam pembayaran kredit usaha rakyat atau KUR memudahkan dalam melakukan sinergi dengan berbagai produk jasa keuangan. Berdasarkan hasil survei KOR, sebanyak 70% pelaku UMKM mengalami kenaikan pendapatan rata-rata 30% dan tergabung dalam ekonomi digital. Pemerintah juga telah memberikan kemudahan akses terhadap pembiayaan UMKM melalui penyaluran KUR, subsidi bunga KUR, peminjaman kredit modal kerja, PPh final tarif 0% UMKM, dan perpanjangan restrukturisasi kredit. Jadi itu yang dapat saya simpulkan dan saya jelaskan. Sebaiknya juga pemerintah membuat kebijakan yang efektif tentunya dan efisien untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi digital yang ada di Indonesia. Selain itu, para pelaku UMKM juga harus lebih inovatif dan kreatif dalam menyikapi ekonomi digital yang sudah masuk di Indonesia. Seperti itu. Jadi saya Habib Surya Faradiva, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.